Nah, untuk sesi diskusi dan tanya jawab, saya persilahkan ya nanti siapa yang akan memberikan penjelasan berkenaan dengan pertanyaan yang nanti akan saya berikan ya. Tentunya ini sesuai dengan apa yang sudah kalian terima dari video materi yang sudah di-sharekan. Dan saya selalu berharap setiap materi yang sudah di-sharekan itu sudah disimak ya. Artinya kalian sudah membaca menyimak dengan baik, mempelajari, dan ketika nanti pada saat sesi Zoom seperti ini itu sudah ada gambaran ya. Artinya tidak akan salah alamat untuk menjawab. Beda kalau belum sama sekali menyimak video atau materinya. Pasti akan bingung saya akan menjawab apa. Ya. Dan yang kedua tentunya saya minta kalian untuk membuat semacam resume ya. Itu sebagai catatan. Ya, catatan kalian ketika nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab seperti ini, itu sudah bisa menangkap setiap materi yang disampaikan. Namun yang perlu diingat ya, yang namanya resume itu berbeda dengan mencatat ulang. Ya, resume itu artinya ketika kalian melihat video pembelajaran, apa yang kalian tangkap itu silahkan dituliskan di resume tersebut ya, sesuai dengan apa yang dipahami. Dan tentunya kata atau kalimatnya tidak akan sama plek ya dengan yang ada di slide. Saya lebih menghargai, saya lebih menyukai kalau resume itu menggunakan bahasa mahasiswa sendiri. Yang itu artinya memahami dari yang disimak. Ya, jadi bukan mencatat ulang. Ya, kalau mencatat ulang kan sama aja dengan mengcopy ya. Kita tidak paham aja bisa nulis apa yang tertulis di apa yang disampaikan di video. Ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke sesi diskusi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau akan ada sesi pertanyaan ya terkait topik isolasi dan seleksi ya dan identifikasi. Namun kalau untuk sesi ini karena ini terbagi menjadi dua topik ya. Untuk yang sesi ini adalah isolasi dan seleksi bakteri. Nah, Oke, dari video yang sudah disampaikan bahwasanya sebetulnya istilah isolasi ini bukanlah khusus untuk di bidang mikrobiologi, ya. Karena isolasi ini menjadi pengertian yang umum, istilah yang umum, ya. Yang itu harapannya dengan istilah umum itu tadi kalian bisa membuat pengertian yang itu lebih pada kebutuhan untuk mikrobiologi. Dan dalam hal ini adalah bakteri. Ya, jadi silahkan nanti ketika ada pertanyaan pengertian dari bakteri, isolasi bakteri itu sudah paham. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ibu, maaf, Valen hadir, Bu. Tadi lagi di jalan, baru sampai rumah. Nah, nanti di akhir ada sesi diulang lagi ya untuk konfirmasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama ya. Di sini ada pertanyaan, apa pengertian isolasi mikroba dan tujuannya? Ya, jadi silakan siapa yang akan memberikan jawaban ya atau penjelasan berkenaan apa itu pengertian isolasi mikroba dan tujuannya. Oke, saya lihat di sini yang sudah raise hand ya. Ada Intan Almasya. Ada Intan Almasya? Ada, Bu. Oke. Yang pertama Intan Almasya, kemudian ada Sevira ya. Baik, silahkan Intan Almasya. Baik, Bu. Isolasi mikroba yaitu proses melibatkan pemisahan mikroba dari sampel yang mungkin mengandung banyak jenis mikroorganisme yang berbeda. Tujuannya
untuk mendapatkan koloni mikroba murni yang terdiri dari satu jenis mikroorganisme saja. Teknik umum yang digunakan yaitu teknik penyebaran pelat, di mana sampel ditempatkan pada medium pertumbuhan dan kemudian disebarkan sehingga mikroba dapat tumbuh menjadi koloni terpisah. Cukup, Bu. Oke, silakan dilanjut, Sevira. Baik, Bu, saya kira akan menjawab isolasi mikroba itu proses pemisahan atau pengecualian mikroba dari campuran kompleks yang mengandung berbagai mikroorganisme dengan tujuannya itu untuk mendapatkan suatu jenis mikroba. Terus tujuan dari isolasi mikroba itu untuk mempelajari karakteristik mikroba termasuk sifat morfologi dan biokimia. Dan molekul dari mikroba itu dapat dilakukan dengan menggunakan media selektif, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya cukup ya dari penjelasan kedua mahasiswa atau dua teman kalian ya. Apa pengertian isolasi mikroba? Sebetulnya istilah isolasi itu sesuatu yang umum ya. Kalau kalian cari di kamus gitu ya, istilah isolasi itu sebetulnya itu adalah istilah yang umum. Hanya saja dalam hal ini konteksnya adalah mikroba atau bakteri. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari pengertiannya ya, bahwasanya isolasi itu kan berarti memisahkan dari kumpulannya atau membuat sesuatu itu dia berada dalam suatu ruang tersendiri, suatu wadah tersendiri dari habitat aslinya, ya, dari komunitasnya. Nah, dalam hal ini kita terapkan pengertian itu di mikroba. Berarti apa? Dengan adanya isolasi mikroba tersebut, berarti kan kita mengambil mikroba itu di lingkungan aslinya atau di lingkungan alaminya, yang tentunya dalam hal ini kita belum tahu itu mikroba isinya apa aja ya dalam kumpulan itu, yang tentunya sifatnya masih campuran, itu kita pisahkan dari yang lain, lalu kita masukkan ke suatu tempat yang khusus ya, agar memang bakteri yang kita inginkan saja yang bisa ada di tempat tersebut. Ya, nah itulah yang disebut dengan istilah isolasi. Berarti memisahkan dari kumpulan-kumpulannya yang lain atau memisahkan dari lingkungan aslinya ya, untuk ditempatkan di tempat yang memang khusus untuk pertumbuhan dari bakteri yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini berarti yang kita peroleh adalah sesuatu yang murni, ya. Artinya yang memang itu bukan campuran dengan yang lain. Nah, sesuatu yang murni ini kalau di bidang mikrobiologi ya, yang kaitannya dengan mikroba, itu kita sebut sebagai kultur murni. Berarti yang namanya kultur murni berarti tidak ada campuran jenis yang lain. Memang bakteri yang kita inginkan untuk berada di tempat tersebut. Hanya saja kita tidak boleh tidak memperhatikan kebutuhan dari mikroba tersebut ya. Dengan kita mengambil mikroba dari tempat aslinya yang memang di sana sudah tersedia segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya. Artinya ketika kita menumbuhkan itu di tempat yang khusus, kita harus membuat tempatnya itu semirip mungkin dengan tempat aslinya. Meliputi apa saja? Nutrisi itu yang pertama. Ya, makanya dikenal dengan istilah media. Jadi media ini sebagai tempat tumbuhnya, di mana media ini tentunya tidak bukan berarti tidak ada isinya ya. Media ini berarti dia mengandung nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh si bakteri tersebut. Oleh karena itu, medianya harus berisi nutrisi yang lengkap yang memang dibutuhkan oleh bakteri. Jangan sampai ketika kita menumbuhkan si bakteri itu untuk mendapatkan kultur murni, kita tidak memperhatikan kebutuhannya. Artinya untuk tumbuh saja si bakterinya tidak akan mau. Ya, artinya kita tidak bisa menghasilkan kultur itu tadi. Nah, ini adalah proses yang memang harus dilakukan ya pada saat kita akan mengisolasi mikroba. Pastikan salah satunya, pastikan kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, ini akan relate dengan materi sebelumnya ya, berkenaan dengan pertumbuhan mikroba. Di mana mikroba itu tidak akan mau
melanjutkan proses tumbuhnya kalau di fase yang pertama atau yang kita kenal dengan fase lak ya, kalau tidak ada proses yang membuat nyaman di tempat tersebut. Itu dikenal dengan istilah proses adaptasi. Artinya apa? Dia akan menyesuaikan. Kalau tempatnya itu mendukung, tempatnya itu memberikan kebutuhan yang diperlukan, maka dia akan lanjut ke fase lock atau fase pertumbuhan. Tapi kalau tidak memberikan itu semua, ya stuck ya. Artinya dia akan berhenti, tidak akan lanjut ke pertumbuhan berikutnya. Artinya kulturnya tidak akan bisa dihasilkan. Ya, ini adalah proses-proses yang memang harus dipahami sebelum dilanjutkan. Nah, tentunya dalam hal ini tidak sampai di situ ya, artinya hanya menumbuhkan, kemudian hanya mengambil dari alam, menumbuhkan di tempat tertentu yang kita kenal sebagai media, begitu ya. Tidak hanya sebatas itu, karena kan kita ingin melihat proses pertumbuhannya, kemudian kalau memang kita ingin memanfaatkan metabolit sekundernya, berarti kita akan mengambil metabolit sekunder yang dihasilkan dalam proses pertumbuhan. Nah, ini sudah dibahas di bab pertumbuhan bakteri ya, yang pekan kemarin itu, artinya ada fase di mana bakteri itu mampu menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Kalau metabolit primer memang itu yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhannya, seperti manusia juga begitu, butuh karbohidrat, protein, lemak ya. Tapi dalam satu sisi juga bisa menghasilkan metabolit sekunder. Di mana metabolit sekunder ini memang lebih dimanfaatkan untuk bakteri sebagai pertahanan ya, yang itu juga ternyata dapat kita manfaatkan ya, salah satunya. Kalau yang lainnya mungkin dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang memang kita bisa ambil, misalkan zat apa yang sekiranya dapat dihasilkan oleh si bakteri itu, lalu akan kita sintesis kan, artinya kita ambil ya yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, itu prinsip dari isolasi mikroba. Nah, kemudian di materi yang sudah kalian simak ya, bahwasanya sumber dan seleksi mikroba ini menjadi bagian yang penting juga. Ya. Kita harus tahu dari mana bakteri itu akan diambil. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, tentu kita tidak bisa langsung melihat keberadaan dari bakteri. Tapi yang jelas, apa yang ada di muka bumi ini ya, itu tidak terlepas dari istilah mikroba. Ya, entah itu dari tanah, air, tanaman, hewan, limbah, atau yang lainnya. Bahkan ketika kalian duduk di tempat yang sekarang ini kalian duduki, atau meja yang saat ini kalian gunakan untuk menulis dan lain-lain, itu juga ada mikrobanya. Ya, hanya saja mungkin jumlahnya tidak banyak ya. Artinya ketika tubuh kita itu ada kontak, tubuh kita masih mampu untuk meminimalisir ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan di sini? Ketika kita ingin mengisolasi yang namanya kultur murni itu tadi ya, untuk membentuk kultur murni itu tadi. Jadi dalam hal ini kita harus tahu dulu istilah kultur murni itu apa. Tadi sudah disinggung di awal ya. Kultur murni itu kan berarti bakteri yang memang kita lihatnya itu bukan dalam bentuk individu ya atau tunggal, tapi dalam bentuk populasi ya. Yang mana populasi itu dia berkumpul jadi satu, dia bergerombol yang kita kenal dengan istilah koloni. Ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Yang memang dalam satu gerombolan itu adalah jenis mikroba yang identik, yang memang berasal dari indukan yang sama. Artinya dari segi sifat morfologi dan fisiologinya pun juga sama. Ya, dalam hal ini tentunya untuk proses identifikasi nantinya kita membutuhkan metode yang sesuai untuk menggolongkan bakteri tersebut itu termasuk golongan jenis apa. Nah, tentunya dalam hal ini kita butuh yang namanya panduan ya. Biasanya panduan yang bisa digunakan itu sudah ada manualnya. Dan manualnya ini adalah
seperti pada slide ya, namanya adalah Bergey manual. Artinya di sini sudah ada karakteristik-karakteristik dari semua jenis bakteri yang ada di lingkungan kita yang sudah diidentifikasi ya, untuk menentukan bakteri atau kultur yang sudah ditumbuhkan tadi itu termasuk golongan apa. Nah, ini kalau untuk proses identifikasi. Nah, tadi ada penjelasan berkenaan dengan setelah kita mengambil atau mengisolasi ya dari alam ya, itu tentu tidak boleh tidak memperhatikan tempat tumbuhnya. Salah satunya adalah media, di mana media ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu media kultur? Dan apa bedanya antara media Na dan media Nb? Ya, jadi silahkan di sini siapa yang akan memberikan penjelasan. Sudah ada raise hand di sini atas nama Nadia. Nadia ada? Hadir, Bu. Oke, Dwi Sekar ada? Hadir, Bu. Ya, silakan Nadia dan Dwi Sekar. Untuk media kultur mikroba sendiri itu terdiri dari Na atau nutrien agar dan Mb nutrien broth. Dan bedanya dari Na dan Nb itu, kalau Na itu merupakan media dasar yang merupakan padat, sedangkan Nb itu dia media cair. Dan untuk pengertiannya, mereka termasuk sama, yaitu untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni. Media Na itu sendiri mengandung 0,5% pepton, 0,3% ekstra daging sapi, dan 1,5% agar, dan 0,5% NaCl. Sedangkan untuk nutrien broth itu, komposisi NB-nya terdiri dari beef extra sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen. Sudah, Bu. Oke. Baik, ini cukup satu mahasiswa aja ya. Nanti untuk yang selanjutnya di pertanyaan berikutnya ya untuk Dwi Sekar. Ya, jadi ketika ditanya apa itu media kultur, ya sebetulnya sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya media kultur ini adalah wadah yang berisi media ya. Jadi media itu memang disiapkan secara khusus ya untuk pertumbuhan dari mikroba. Tentunya setiap mikroba memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atau kesukaan yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum di sini ada media yang memang bisa menumbuhkan hampir semua jenis bakteri yang kita kenal sebagai media yang bersifat umum ya. Ada media Na, ada media Nb. Sebetulnya keduanya ini memiliki pengertian yang sama ya, sama-sama sebagai media umum atau media dasar. Ya, hanya saja yang membedakannya adalah dari segi bentuk ya. Kalau media Na atau kita kenal dengan nutrien agar, agar ini kan berarti yang membuat media itu bisa padat gitu ya. Makanya disebut sebagai media padat. Sedangkan kalau nutrien broth itu dia tidak memiliki kandungan agar sehingga tetap akan cair, maka disebut sebagai media cair. Ya. Jadi ya kalau ditanya peruntukannya ya sebetulnya sama ya. Karena media ini sifatnya adalah media dasar, berarti dia dapat digunakan untuk semua jenis bakteri. Dan tentunya untuk mendapatkan kultur murni. Meskipun nanti dibutuhkan media jenis lain ya untuk lebih membuat spesifik ya. Karena tentunya kita lihat dulu kesukaan atau kebutuhan dari bakteri itu berbeda-beda. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan bakteri yang akan kita tumbuhkan. Nah, kalau dilihat dari komposisi, sebetulnya komposisinya ini antara media Na sama Nb itu sama ya. Karena dalam hal ini ada kandungan daging ya. Jadi dibutuhkan adanya ekstrak daging sapi atau beef ya. Jadi bakteri aja suka banget ya dengan ekstrak daging sapi gitu. Nah, yang membedakannya adalah kalau pada nutrien agar itu ada 1,5% agar. Sedangkan kalau nutrien broth tidak.
Itulah kenapa ketika media ini nanti didiamkan sampai suhunya turun, bahkan sampai tidak panas lagi ya ketika dalam proses pemanasan pembuatan media, maka dia akan memadat. Ya, sedangkan kalau media NB itu walaupun dibiarkan berhari-hari ya tetap akan cair karena memang tidak ada kandungan dari agar. Nah, ini adalah dua jenis media basal atau media dasar yang dapat digunakan untuk menumbuhkan hampir semua jenis bakteri. Ya, tentunya sifatnya belum spesifik ya, masih sangat umum seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini tadi Dwi Sekar ya. Silahkan tadi sudah dijelaskan yang pertama itu adalah media Na dan media Nb. Nah sekarang ada jenis media lain yang lebih bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan si bakteri ya karena sifatnya spesifik ya. Nah itu ada media yang diperkaya, ada media diferensiasi dan media selektif. Nah, di sini saya persilakan ada tiga mahasiswa masing-masing satu. Tadi yang sudah raise hand di awal itu adalah Dwi Sekar ya. Silakan Dwi Sekar, Saskia, sama Rizky Wandasari. Dwi Sekar Ayu izin menjawab ya Bu. Oke, silakan. Jadi media diperkaya itu media basal diperkaya dengan nutrisi ekstra dalam bentuk darah, serum, kuning telur, dan sebagainya. Umumnya media diperkaya digunakan untuk bakteri dengan perhatian khusus, memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada di dalam satu bahan. Contohnya itu ada sel itu 12 sampai 16 jam atau salmonella. Alkaline peptone water 6 sampai 8 jam. Lalu ada alkaline peptone water itu plus NaCl 3%. Cukup, Bu. Oke, baik itu untuk media yang diperkaya. Silakan dilanjut untuk yang media diferensiasi. Saskia ada? Ada, Bu. Untuk media diferensial itu media yang mengandung unsur untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Contohnya itu ada media McConkey yang untuk memfermentasikan laktosa dan tidak memfermentasikan laktosa. Terus ada media Klinger iron agar atau KIA itu untuk memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. Terus ada triple sugar iron agar atau agar masih ada. organisme install ground berdasarkan kemampuan untuk memfermentasikan daktrosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan sulfida. Terus ada eosin metilen blue agar atau MBA mengandung laktosa yang berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktasa seperti E. coli. Cukup, Ibu. Oke, silakan dilanjut untuk yang ketiga, media selektif Rizky Wandasari. Baik, Bu. Media yang ditambah zat tertentu bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contohnya ada peneliti alkohol agar atau PIA, menumbuhkan bakteri gram positif. Suaranya udah masuk belum ya, Rizky Wandasari? Suaranya belum masuk. Udah belum, Bu, suaranya? Ya, sudah. Media selektif yaitu media yang ditambahkan zat-zat tertentu bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contohnya ada peneliti alkohol agar menumbuhkan bakteri gram positif
dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. Dan PAI mengandung alkohol. Media thiosulfat citribly salt scores itu TCBC merupakan media selektif untuk bakteri Vibrio cholera. Dan media Salmonella dan Shigella agar SSA, media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Sudah, Bu. Oke, baik. Iya, yang selanjutnya adalah media diperkaya. Sebetulnya ini nggak jauh dari istilah katanya ya, diperkaya. Berarti kan ada tambahan ya, tentunya tambahan nutrisi yang tidak hanya sekedar sifatnya umum ya. Jadi ada tambahan ekstra yang itu merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri tertentu ya. Misalkan bisa dalam bentuk darah, serum, kuning telur atau yang lainnya ya. Memang itu diperlukan untuk jenis-jenis bakteri yang harus ada perhatian secara khusus ya. Kalau ditumbuhkan di media umum atau media basal itu sangat sulit untuk bisa hidup karena dia butuh spesial itu tadi ya. Nah, di sini dengan media yang diperkaya ini harapannya si kultur itu tadi itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya, yang dia bisa dipenuhi segala kebutuhannya untuk nutrisi. Di sini ada contohnya nih. Media yang diperkaya itu misalkan selenite sustain broth ya atau SCB. Ini adalah jenis media yang memang diperuntukkan untuk golongan bakteri Salmonella ya. Kemudian ada alkaline peptone water atau APW ya. Ini untuk Vibrio cholera ya. Kemudian ada alkaline peptone water APA APW ya ditambah NaCl. Ini khusus untuk Vibrio yang sifatnya halofilik. Ya, jadi ketika ingin menumbuhkan golongan-golongan bakteri tersebut, itu memang tidak bisa hanya menggunakan media dasar, tapi harus ada media yang diperkaya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini beda lagi, ada istilah media diferensial. Ya, jadi dalam hal ini media diferensial ini diperuntukkan ya ketika akan menumbuhkan jenis-jenis atau golongan bakteri ya yang itu ada kemiripan dengan bakteri yang lain ya. Jadi bisa dilihat dari kemampuannya ya ketika kita menggunakan media tersebut. Karena media ini mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi jenis dari bakteri tertentu. Nah, ini yang sulit untuk dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama contohnya adalah media McConkie. Jadi ini sama-sama bakteri ya, dilihat dari karakteristiknya itu hampir sama, tapi keduanya ini ternyata memiliki perbedaan. Di mana perbedaan itu kita bisa berikan media diferensial ya untuk mengetahui mana bakteri yang mampu dan mana bakteri yang tidak sesuai dengan sifatnya. Misalkan ada bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa. Nah, di sini butuh yang namanya media McConkie untuk membedakan dengan bakteri yang tidak mampu memfermentasi laktosa. Artinya, kalau bakteri yang tidak mampu memfermentasi laktosa berarti akan mundur ya, berarti yang bisa dihidupkan bisa yang ditumbuhkan itu adalah bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa. Dan seterusnya ya, ada media KIA ya, ada media agar TSI, ada media agar MBA ya. Nah, kalau media agar MBA ini dia memiliki karakteristik mengandung laktosa ya di dalamnya, yang mana dengan adanya laktosa ini akan membantu dalam proses pengidentifikasian nantinya ya. Karena untuk membedakan golongan dari bakteri yang mampu untuk memfermentasikan laktosa atau tidak. Kalau dia mampu memfermentasikan laktosa, berarti golongan bakterinya adalah golongan E. coli. Nah, berarti kalau yang tidak mampu memfermentasikan laktosa, berarti bukan dari golongan E. coli. Ya, karena memang kita kalau menumbuhkan sesuatu yang tidak nampak ya dengan mata kita, apalagi sampai proses identifikasi, itu memang membutuhkan
skill ya, artinya tidak sembarangan karena semua itu butuh adanya skill untuk mengetahui secara sifat-sifat dasarnya ya, kemudian bagaimana proses kulturnya sampai bagaimana kita mengetahui dengan adanya identifikasi itu tadi. Nah, kemudian media selektif. Ya. Media selektif ini tentu juga tidak jauh-jauh dari istilah kata selektif. Ya. Selektif itu kan berarti memilih. Ya. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang memang bisa tumbuh, ya itulah bakteri memang kita inginkan. Ya. Makanya dalam hal ini dengan adanya sifat selektif itu artinya dia mencegah golongan bakteri lain untuk tumbuh atau menghambat bakteri lain untuk tumbuh. Apa saja di sini contohnya ya? Ada PEA ya, phenylethyl alkohol agar. Di mana PEA ini dia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan bakteri gram positif ya. Jadi PEA ini kan di dalamnya ada alkohol. Jadi alkohol ini hanya akan bisa menumbuh adanya alkohol ini bakteri yang sifatnya adalah gram negatif dia tidak akan mampu tumbuh. Sedangkan kalau bakterinya gram positif itu mampu tumbuh. Jadi keberadaan alkohol ini akhirnya akan memberikan perbedaan yang nyata. Mana bakteri yang bisa tumbuh, mana yang tidak. Oh ternyata dengan adanya alkohol dalam media PEA ini, bakteri gram positif lah yang mampu tumbuh di dalamnya. Sedangkan bakteri gram negatif tidak akan tumbuh. Berarti sudah bisa dipastikan kalau yang tumbuh di dalam media tersebut adalah bakteri gram positif. Dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa jenis media selektif ya, ada TCBS ya, ini untuk bakteri Vibrio cholera. Kemudian ada media SSA, ini digunakan untuk Salmonella dan Shigella. Nah, tentunya ini sangat membantu sekali dalam proses pemeriksaan laboratorium ya untuk mendiagnosa nantinya si seseorang tersebut itu terinfeksi jenis bakteri apa ya. Karena kalau tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium tentu akan susah untuk menentukan sakit dari pasien ya. Oke, nah sekarang selanjutnya ini masih berkenaan dengan isolasi. Nah, kita itu belajar berkenaan dengan proses isolasi ini tentunya tidak hanya mengetahui karakteristik dari bakteri tertentu ya itu juga perlu ya karena memang itu rangkaiannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses pemanfaatannya nantinya. Karena kita ini kan untuk sumber alam itu tidak hanya terbatas dari sesuatu yang bersifat makro. Tapi sesuatu yang bersifat mikro pun juga harus kita lirik. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita peroleh. Ya. Terutama dari hal jumlah. Ya. Kalau jumlah ini jangan dibanding-bandingkan ya. Artinya bagaimanapun makhluk hidup yang sifatnya mikroorganisme akan jauh lebih banyak daripada yang makroorganisme. Dari segi kemampuan untuk reproduksinya itu sudah berbeda ya. Bakteri itu pembelahannya dengan cara biner. Artinya tidak butuh bakteri yang lain, itu sudah bisa membentuk generasi baru. Ya. Itulah kenapa memang kita melirik adanya sumber alam dari mikroba. Nah, tentunya dalam hal ini ketika suatu industri ingin menggunakan mikroba sebagai sumber untuk kulturnya, ya harus ada pertimbangan-pertimbangan atau ada kriteria mikroba yang memang itu nanti bisa digunakan oleh suatu industri untuk bisa diisolasi ya dari habitat aslinya yang tentunya dalam hal ini tujuannya untuk mendapatkan mutur murninya ya. Oke, silakan di sini siapa yang akan menjawab bagaimana kriteria mikroba untuk industri ya yang baik ya. Jadi bagaimana kriteria yang baik untuk diisolasi. Oke, saya butuh satu orang saja di sini. Ada Fiona. Ada Fiona? Hadir, Bu. Oke, silakan Fiona. Kriteria mikroba untuk industri yang baik di isolasi itu yang pertama ada nutrisi yang dibutuhkan mudah dan murah. Lalu suhu optimum di bawah 40 Celcius. Lalu dalam prosesnya tidak membutuhkan alat yang sulit dikendalikan, mikroba stabil,
produktivitas cukup tinggi dan mudah memisahkan produk dari kultur. Sudah, Bu. Baik, betul ya yang disampaikan tadi, bahwasanya memang ketika kita akan mengisolasi suatu bakteri dari alam ya, tentunya kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Namun sebelum ke situ ya, jadi sebetulnya ketika kita akan melakukan isolasi ya atau menumbuhkan bakteri ke media yang baru atau tempat yang baru, itu memang tidak harus dari alam langsung ya. Bahkan dengan kita sudah punya kultur murninya ya, memang kita sudah tahu golongan kultur murni yang kita miliki itu, di mana kita akan lakukan peremajaan ya, artinya memindahkan di tempat media yang baru, kita bisa mengambil dari isolat kultur murni tersebut ya. Atau yang kedua, itu kita ambil dari alam. Ya, kalau dari alam ini kan berarti kita mulai dari tahap awal ya, tahap untuk menumbuhkan ya, kemudian melihat bagaimana proses pertumbuhannya, apakah sudah tergolong baik atau tidak ya. Kemudian ada fase-fase yang harus dilalui. Artinya dalam hal ini memang tidak mudah ya untuk mengambil sumber dari alam. Itu pun kita juga tidak atau belum langsung mengetahui ya golongan bakterinya jenis apa kalau belum dilakukan proses identifikasi. Dan tentunya prosesnya masih sangat panjang ya, karena dalam hal ini ketika akan memanfaatkan metabolit sekunder yang dimiliki oleh bakteri tersebut atau bahkan metabolit primernya juga bisa digunakan ya, kita harus betul-betul bisa melakukan tahap pengkulturan itu dengan baik. Ya, jadi istilahnya kita juga bisa mengetahui secara teoritisnya terlebih dahulu. Bakteri ini tuh memiliki kemampuan dapat menghasilkan metabolit apa. Kira-kira bisa nggak kita manfaatkan? Ya, jangan sampai nanti kita menumbuhkan bakteri yang bukan yang kita maksud. Nah ini yang berbahaya. Makanya adanya proses identifikasi itu penting untuk mengetahui golongan bakteri yang tumbuh di media tersebut itu tuh apa? Karena tentu kita tidak bisa mengajak komunikasi ya bagi bakteri tersebut, makanya harus ada pemeriksaan-pemeriksaan. Ya. Nah, kriterianya apa saja yang bisa dipertimbangkan ya untuk dijadikan sumber gitu ya, yang nantinya akan kita kembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan primer ya, primer sekunder manusia ya, terutama dalam bidang kesehatan begitu. Yang pertama, kita juga akan memilih, tentunya akan lebih memilih bakteri atau mikroba ya, yang kebutuhan nutrisinya nggak ribet. Ya. Dan kebutuhan nutrisinya itu tidak susah untuk diperoleh. Nah, dalam hal ini tentunya secara ekonomisnya pun juga harus jadi pertimbangan ya. Karena semakin ribet pasti perlakuannya akan semakin susah dan itu akan berkaitan dengan biaya. Gitu ya. Yang kedua, suhu optimum untuk pertumbuhannya itu di bawah 40 derajat Celcius. Ya, memang ini kita sesuaikan dengan karakteristik bakteri tersebut ya. Tapi kalau suhunya itu yang memang dicari di bawah 40 ya, artinya dari segi perlakuannya akan jauh lebih mudah. Kemudian kebutuhan dari segi alatnya pun juga akan lebih ringan ya. Kenapa? Karena kalau suhunya di bawah 40 kan berarti nggak butuh alat yang suhunya terus 40 ke atas. Walaupun ada jenis golongan bakteri yang suhu optimumnya itu bisa di atas 100 derajat Celcius. Artinya memang butuh alat tersendiri untuk mengatur suhu itu tadi. Ya. Kemudian dalam prosesnya pun juga tidak sulit ya, walaupun sebetulnya pada prinsipnya pemeriksaan mikrobiologi atau pengujian mikrobiologi itu nggak ada yang mudah. Artinya begini, mudah tidaknya itu tergantung dari satu kemampuan seseorang tersebut untuk secara teknisnya. Ya. Artinya kita kalau yang tidak terbiasa untuk melakukan pemeriksaan atau pengkulturan itu akan juga menemui kesulitan-kesulitan. Ya. Karena yang namanya jam terbang untuk melakukan itu semua itu memang nyata ya. Jadi kalau nggak rutin, kalau nggak pernah ya tentu akan kesulitan. Namun dalam hal ini farmasi memang tidak dituntut ya untuk menguji, untuk memeriksa langsung gitu ya. Tapi paling tidak tahu bagaimana prosesnya ya.
kecuali kalau memang di tempat tersebut sudah tidak ada lagi ya staf yang lain yang memang mumpuni di bidangnya ya, karena dalam hal ini kalau untuk pemeriksaan laboratorium itu kan mungkin lebih ke analis ya atau anafarma ya. Jadi dalam hal ini untuk farmasi sendiri memang nantinya tidak langsung terjun ya untuk memeriksa secara laboratorium, tapi paling tidak tahu ya apa yang disebut dengan istilah pengkulturan itu tadi. Sehingga suatu ketika nanti kalau memang dibutuhkan tenaga kesehatannya ya yang memang harus ada di laboratorium ya harus siap. Kenapa? Karena memang ini sudah ada di dalam kurikulum. Jadi kalau sudah ada di kurikulum berarti sudah tidak meragukan lagi kemampuan mahasiswa untuk melakukan hal tersebut. Ya. Artinya sudah dinyatakan lulus ya. Nah kalau sampai sudah dinyatakan lulus tapi nggak bisa melakukan hal-hal yang di dalamnya itu harus bisa itu ya, ya artinya ya diragukan ya kelulusannya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, mikrobanya stabil ya. Karena harus stabil ini karakteristiknya. Kita tahu bahwa bakteri A itu mampu untuk menghasilkan enzim misalnya. Lalu kita isolasi, kita tumbuhkan media tertentu. Nah, pada saat dipindahkan ke media tertentu itu tadi kok ternyata nggak bisa menghasilkan enzim yang seperti kita inginkan. Berarti kan ada yang berubah di sana, labil. Artinya memang bakteri ini tidak mampu untuk menjaga kualitas ya di dalam suatu media, entah karena faktor medianya yang tidak sesuai ya, atau bakteri tersebut mengalami perubahan dari segi karakteristiknya ya, yang memang dalam hal ini berpengaruh ya dengan pertahanan si bakteri tersebut. Gitu. Nah, kemudian produktivitasnya cukup tinggi ya, karena memang kita mengharapkan jumlah yang banyak. Kalau misalkan tidak tinggi, ya lambat ya, artinya tidak akan bisa mencapai target ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian mudah memisahkan produk dari kultur. Nah, ini tadi ketika kita ingin mengambil suatu metabolis sekunder yang dihasilkan oleh bakteri, misalkan enzim ya, kan tentunya yang kita ambil enzimnya aja. Kita nggak akan ngambil bakterinya kan? Artinya dalam hal ini bagaimana caranya kita bisa mempurifikasi, memurnikan ya enzim yang dihasilkan dalam proses pertumbuhan tersebut. Ya, artinya dalam hal ini kita akan membuang bakterinya lalu kita ambil enzimnya. Ya memang itu yang kita butuhkan. Makanya mudah untuk memisahkan itu semua ya. Ya walaupun secara teknis sulit tapi paling tidak mendukung ya segala fasilitas. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah kita tahu bagaimana cara proses isolasinya secara prinsipnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil sampelnya kalau memang itu dari alam ya. Karena sampel ini yang kita ambil itu tidak selalu bentuknya padat, tidak selalu bentuknya cair ya. Jadi ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair ya. Yang memang dalam hal ini perlakuannya juga berbeda. Bagaimana cara proses pengambilan sampel tersebut. Hanya sekedar ngambil sampel aja harus ada aturannya. Karena jangan sampai kita mengambil sampel setelah dikulturkan tidak ada bakterinya yang kita inginkan. Nah, ini kan artinya tidak sesuai ya, artinya ada kesalahan di tahap awalnya. Oke, di sini silakan siapa yang akan menjawab ya berkenaan bagaimana metode pengambilan sampel yang nantinya akan diisolasi ya dari sampel padatan dan cairan. Di sini sudah ada Arif Nugroho, ada Arif? Ada Bu. Ya, silakan Arif. Untuk metode pengambilan sampel, satu sampel berupa padatan dari tanah atau serpihan batu dan kayu diambil menggunakan spatula atau pinset steril. Penyimpanan menggunakan kantong plastik steril. Yang kedua, sampel berupa cairan, darah, urin, air, lumpur diambil dengan menggunakan pipet tetes steril dan penyimpanan sampel dengan tabung polipropilen steril, Ibu.
Oke, ya. Makanya tadi saya jelaskan di awal ya, jangan sampai nanti kita kesalahan dalam pengambilan sampel. Karena sampel ini kan harapannya mewakili dari apa yang ada di alam gitu ya. Kita ambil sampelnya lalu kita kulturkan ya harapannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau sampel itu berpadatan, ya entah itu dari tanah, entah itu dari batu, entah itu dari apapun, pokoknya padatan lah ya. Kalau untuk laboratorium di rumah sakit ya biasanya dalam bentuk apa feses ya, yang itu sifatnya padat untuk mengetahui apa namanya pertumbuhan mikroba di dalamnya begitu ya dan seterusnya. Nah, dalam hal ini memang kita butuh wadah yang sifatnya steril ya. Jangan sampai nanti wadah kita ini sudah ada bakterinya. Jadi nanti yang terambil atau yang nantinya akan dikulturkan ya bakteri yang nggak sesuai itu tadi. Ya, makanya harus dalam kondisi yang steril. Jadi betul-betul dari sampel itu saja bakterinya. Ya, kemudian tentunya dalam proses pengambilan mungkin nggak boleh pakai tangan langsung ya atau mungkin pakai sendok yang tidak steril ya. Tentunya dalam hal ini kondisinya harus steril ya. Bisa menggunakan pinset atau menggunakan spatula yang steril. Nah, kalau berupa cairan bagaimana? Cairan ini kan banyak ya, bisa air ya, bisa darah, bisa urin, bisa lumpur dan lain-lain yang tentunya dalam bentuk liquid ya atau cair. Nah, ini tentu tidak bisa menggunakan spatula ya, tapi menggunakan pipet ya, tentunya dalam kondisi yang steril gitu. Dan penyimpanannya pun juga tidak bisa menggunakan plastik seperti padatan ya, tapi harus menggunakan tabung khusus ya, namanya adalah tabung polipropilen steril. Jadi memang di situ sudah disterilkan ya memang terjamin ya, artinya tidak akan mengalami kontaminasi seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke metode isolasi. Jadi di sini sudah dikasih clue-nya ya, bahwasanya ada 3 metode isolasi bakteri yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode gores atau disebut strict plate. Yang kedua metode sebar atau disebut dengan spread plate. Yang ketiga metode tuang, yaitu pour plate. Ya, sekarang silakan dari mahasiswa saya menyediakan 3 kesempatan untuk menjawab ya. 3 mahasiswa di sini saya tentukan yang sudah raise hand ada Valen sama Tiara. Valen mau menjawab? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Valen, kemudian Tiara. Iya, Bu. Satu lagi, siapa ini yang mau? Satu lagi, tidak ada? Nah, Nadia lagi. Yang lain coba. Nanti kalau nggak ada, ya saya berikan ke Nadia. Oke, di sini ada Juniko. Mau menjawab Juniko? Iya, Ibu mau menjawab yang ketiga, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang silakan untuk yang metode gores, Valen, untuk bisa menjawab. Nanti Iya, langsung Bu. saja ya, langsung diteruskan Tiara dan Juniko. Baik, Bu. Penggorisan atau straight plate yaitu membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan media padat bentuk lempeng menggunakan jarum ose. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah, yaitu mikroba yang terlepas pada garis-garis goresan semakin lama semakin sedikit, sehingga pada garis terakhir koloni akan terpisah agak jauh dan sebagai koloni tunggal. Yang kedua penyebaran yaitu spread plate.
menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media agar telah memadat. Terus kelebihan yaitu menyebarkan mikroorganisme tumbuh merata di atas permukaan media agar kekurangan dari metode ini tidak dapat menumbuhkan mikroba anaerob karena pada metode ini mikroba ditumbuhkan pada permukaan agar. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba, yaitu konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui. Pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran itu yang mengandung koloni terpisah, 30-300 koloni. Metode penuangan, menuangkan sampel mikroba terlebih dahulu, lalu dituangkan media sesuai dengan mikroorganisme yang akan diamati. Kelebihan dari metode ini dapat menumbuhkan mikroba aerob dan kekurangan dari metode ini membutuhkan waktu yang lama bagi mikroba untuk tumbuh. Sudah, Ibu. Oke, kita review bersama ya atas jawabannya tadi. Yang pertama adalah metode gores. Sebetulnya ini sesuai dengan istilah gores ya, berarti kan menggoreskan. Tapi tentunya penggoresan ini tidak boleh sampai nembus ya, artinya akan merusak media agar. Jadi walaupun media agarnya itu bentuknya padat ya, kalau tergores sangat dalam ya tentunya akan rusak. Nah, nanti kita akan coba di lab ya pada saat sesi praktikum luring bagaimana cara untuk melakukan proses metode gores ini ya. Jadi metode gores ini tadi sudah disampaikan ya bahwasanya membuat garis sebanyak mungkin ya pada media. Ini bentuknya medianya pakai cawan Petri ya, yang bentuk lingkaran seperti ini atau dalam bentuk bentuk padat ya. Jadi bukan yang cair. Nah, bentuk lempeng ya yang memang itu adalah media agarnya ya. Jadi kita menggunakan yang namanya jarum ose. Nah, untuk jarum ose paling tidak kalian bisa melihat di waktu praktikum secara online ya. Kalaupun toh memang belum melihat secara langsungnya, paling tidak melihat secara online-nya dulu bentuk jarum osenya seperti apa ya. Kemudian bagaimana caranya? Kita menggunakan teknik penggoresan ya yang akan nantinya diharapkan itu bisa menghasilkan koloni yang terpisah karena kita akan mengambil koloninya ya, artinya harus dalam kondisi tunggal. Jadi kalau semisal masih numpuk-numpuk itu akan sulit untuk ditentukan atau sulit untuk diambil ya. Jadi kalau kita perhatikan ya bahwasanya untuk metode gores ini ada beberapa pola yang bisa kita gunakan ya. Ada pola T ya, ada pola goresan kuadran ya, ada pola goresan radian, ada goresan sinambung. Jadi kalau untuk goresan T ya, kita akan membentuk garis seperti huruf T seperti ini. Jadi ketika kita akan menggores ya tentunya pastikan jarum osenya itu harus dalam kondisi yang steril ya dengan cara aseptis ya. Jadi didekatkan dengan api bunsen selalu ya dalam proses atau teknik penggoresannya tersebut. Jadi kondisinya tetap hangat agar tidak ada kontaminasi bakteri dari lingkungan gitu. Nah, dengan kita sudah menandai ya cawan Petrinya ini dengan huruf T ya bentuk di garis seperti ini. Lalu kita ambil sampel kalau dalam bentuk cairan ya, kita cukup celupkan saja, tapi dalam hal ini mau itu cairan mau itu padatan itu harus diencerkan terlebih dahulu. Nah, nanti itu ada di slide berikutnya ya setelah metode isolasi. Jadi diambil ya ketika dicelupkan menggunakan jarum ose itu cukup sekali saja di awal ya. Jadi nanti akan dibuat garis atau gores seperti ini ya sampai ke titik tanda panah.
Nah, sampai ke titik tanda panah, lalu dilanjutkan lagi. Jadi tidak perlu mengambil sampel kembali. Jadi dari jarum ose yang sudah dioleskan ke cawan petri yang berisi media tersebut, itu diteruskan lagi ya, membentuk pola juga seperti ini sampai ke titik tanda panah. Nah, sampai sini pun juga tidak boleh mengambil sampel yang baru lagi, diteruskan lagi ya. Diteruskan lagi sampai ke titik panah yang berikutnya. Jadi ini dinyatakan sudah selesai. Ini adalah metode untuk gores T ya. Kemudian kalau untuk yang gores kuadran ya, nah di sini membentuk 4 wilayah ya, 4 kuadran. Jadi tergantung nih posisinya mau dimulai yang mana. Kalau dimulai di sini ya berarti arahnya ke kanan sampai ke titik adanya tanda panah ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke kuadran yang kedua sampai ke panah juga. Dilanjutkan lagi ke kuadran ketiga dan sampai ke 4. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang radian ya bentuknya seperti ini. Ya, jadi arahnya itu ke depan semua ya. Habis itu baru ada goresan dari apa namanya dari atas ke bawah. Jadi istilahnya ini disebut sebagai goresan radian. Sedangkan kalau untuk goresan sinambung ya ini dari atas ke bawah. Ini maksudnya atas ke bawah itu ini ya dari kanan ke kiri ya. Kalau lempeng kan nggak ada atas bawah ya. Jadi dari ujung ke pangkal seperti itu atau pangkal ke ujung. Jadi kalau bentuk sinambung itu seperti ini, membentuk gores sebanyak-banyaknya ya. Jadi tidak seperti goresan T, tidak seperti goresan kuadran ya, tapi dia memenuhi semua bagian dari cawan yang sudah berisi media ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya pada gambar ini, jadi setiap proses itu harus dilakukan secara aseptis ya. Jadi jarum ose itu mau digunakan atau sesudah digunakan itu harus dipanaskan dengan api bunsen ya sampai dia membara, kemudian didinginkan sejenak baru digunakan untuk mengambil sampel. Lalu digoreskan di cawan yang berisi media. Nah, ini yang dicontohkan adalah metode kuadran ya. Jadi setelah diambil dari wadahnya sampelnya, kemudian dibuat apa namanya pola seperti ini ya. Habis itu baru dilanjutkan lagi ke pola berikutnya sampai semua kuadran terpenuhi. Nah, yang perlu diperhatikan tadi suasananya harus dibuat aseptis seaseptis mungkin ya. Jadi tidak boleh tidak menghidupkan api bunsen pada saat setiap proses penggoresan. Bahkan ketika sudah selesai, bunsennya pun harus dibakar sampai jarum osenya itu dibakar sampai membara ya. Jadi ketika sudah membara baru turunkan suhunya sampai meredup ya, baru digunakan untuk mengambil sampel. Gitu. Nah, ini contoh-contoh ya hasil dari proses isolasi. Ini adalah isolasi bentuk kuadran, ini isolasi bentuk T, ini sinambung. Kalau kalian perhatikan nanti ketika selesai proses metode goresnya lalu dilakukan inkubasi ya untuk melihat pertumbuhan dari mikroba, nanti ketika dilihat bentuknya seperti ini. Jadi artinya memang bakteri tersebut tumbuh di dalam media kita. Tapi kalau kalian perhatikan, goresan yang pertama ini masih sangat padat sekali karena memang baru pertama kali mengambil sampel lalu digoreskan. Tahap yang kedua ini sudah mulai agak tipis, tapi belum terpisah satu dengan yang lain. Tahap yang ketiga sudah mulai agak jarang-jarang ya, tapi masih banyak. Nah, baru tahap yang keempat ini sudah mulai berkurang ya, dan sudah mulai kelihatan koloni-koloninya. Nah, inilah yang disebut sebagai koloni tunggal. Nah, ini. Koloni tunggal itu bukan berarti hanya satu bakteri ya. Bahkan ratusan bakteri ada di dalam koloni tersebut. Tapi paling tidak, istilah koloni itu berarti memiliki kekerabatan yang sama. Ya, jadi dia akur ya dalam satu kelompok gitu. Ya, artinya kalau nggak akur ya otomatis dia akan berbeda golongan.
Begitu ya. Jadi mengidentifikasinya jelas. Kemudian untuk yang metode T juga sama ya. Jadi untuk yang pertama ini masih terlihat sangat padat ya. Terus yang kedua sudah mulai berkurang sampai yang ketiga ini sudah ditemukan adanya koloni tunggal. Kemudian untuk yang sinambung juga begitu ya. Dari ujung ke pangkal ya ini masih banyak, masih rapat sampai ke titik akhir itu sudah ditemukan adanya koloni tunggal. Nah, itu yang bisa kita lakukan proses identifikasi ya. Nah, untuk yang metode sebar ya, metode sebar ini tentu akan bisa dikatakan sih lebih ini ya, lebih mudah ya. Karena tidak perlu membuat goresan sebanyak mungkin. Jadi cukup diletakkan di tengah ya. Setelah sampel itu disiapkan, diletakkan di tengah-tengah seperti ini, lalu kita membutuhkan yang namanya Drygalski. Drygalski itu bentuknya kayak segitiga di ujungnya ya. Jadi untuk menyebarluaskan yang ada di tengah ini tadi ke seluruh bagian dari cawan Petrinya berisi media. Habis itu baru diinkubasi. Nah, tentunya dalam hal ini kita bisa melihat perbedaannya dengan sebelumnya, terutama dari segi kelebihannya ya. Jadi kalau kelebihannya itu artinya di sini ada kemampuan proses penyebaran. Jadi tentunya ketika disebar gitu kan nantinya bakterinya akan tumbuh merata ya di permukaan media agarnya. Namun dalam hal ini karena yang ditumbuhkan itu adalah bakteri yang ada di permukaan atas saja, ya berarti tidak ada bakteri yang tumbuh di bawah permukaan agar. Nah, ini juga bisa dikategorikan bahwasanya kalau bakteri yang tumbuh pada metode sebar ini hanyalah bakteri yang bersifat aerob. Karena dia hanya mampu tumbuh ketika ada ketersediaan oksigen. Nah, kalau masih di permukaan atas dari media kan berarti masih ada oksigennya ya. Tapi kalau sudah masuk ke bawah, ada di bawah permukaannya ya berarti masuk bakterinya adalah anaerob. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode tuang. Nah, kalau metode tuang ini berbeda ya dengan metode-metode sebelumnya yang antara sampel dengan media itu terpisah pembuatannya, pencampurannya. Tapi kalau untuk yang tuang itu jadi satu ya. Jadi dia itu melebur jadi satu. Jadi setelah si sampelnya itu dimasukkan ke dalam cawan, kemudian medianya yang sudah dibuat tadi ya, artinya jangan sampai menunggu beku atau padat lagi, tapi suhunya sudah mulai turun, maka langsung dituangkan ke dalam cawan Petri yang berisi media tersebut. Jadi dia akan bersatu di situ, akan mencampur ya, karena bentuknya masih cair. Nah, kemudian diinkubasi. Nah, ini bedanya dengan yang metode sebelumnya. Kalau metode sebelumnya itu hanya mampu menumbuhkan bakteri aerob yang itu ada di atas permukaan cawan Petri-nya yang berisi media. Tapi kalau untuk yang tuang itu ada bakteri yang kalau memang dia itu golongan anaerob, dia akan tumbuh di bawah permukaan dari agar. Itu menandakan golongan bakterinya adalah anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen, itu bisa ada dan bisa tumbuh gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ini saya skip saja, mungkin langsung ke proses pengambilan sampel ya. Selain kalian harus tahu caranya bagaimana mengambilnya. Nah, setelah si sampel ini diperoleh ya, entah itu dalam bentuk cairan, entah itu dalam bentuk padatan, itu harus dilakukan yang namanya pengenceran ya. Oke, di sini pertanyaannya apa itu pengenceran? Dan bagaimana cara melakukannya? Nah, itu cara melakukannya ini merujuk pada gambar yang sebelah ini ya. Ini sudah saya kasih gambarnya. Tinggal kalian menjelaskan maksud dari gambar ini tuh apa. Yang mana ini semua adalah proses pengenceran. Oke, silakan siapa yang akan menjelaskan di sini?
Yang sudah resen di sini ada Valen sama Nadia. Saya berikan kesempatan yang lain dulu, yang belum pernah menjawab sama sekali. Kalau tidak, saya lempar ya, untuk yang sudah pernah menjawab. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan Valen mau menjawab lagi. Iya, Bu. Oke, silakan. Seperti pada di gambar itu, digunakan jika mikroba dalam kultur campuran terdapat dalam jumlah lebih besar daripada mikroba lain. Lalu, dengan tingkat pengenceran tinggi, sampel hanya mengandung satu galur mikroba. Pengenceran, lalu proses mengurangi konsentrasi zat dalam larutan, pengenceran berseri, pengenceran berulang suatu larutan untuk menaikkan faktor pengenceran dengan cepat. Oke, silakan satu lagi siapa yang akan memberikan penjelasan berkenaan dengan mengapa sampel bakteri itu perlu dilakukan pengenceran dan bagaimana cara melakukannya sesuai gambar. Silakan kalau ada yang mau menjelaskan lagi berkenaan dengan hal tersebut. Saya, Bu. Ya, siapa? Sela. Iya, Bu. Iya, silakan Sela. Tujuannya untuk melarutkan dan melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga menjadi lebih mudah ditangani. Terus tujuan dari yang gambar itu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, untuk pengertiannya sebetulnya sudah benar ya. Hanya saja mungkin dari segi proses ya, bagaimana cara melakukannya yang ini belum dijelaskan ya. Jadi yang namanya pengenceran itu kan ada pengenceran tingkat 1, 2, 3. Itulah yang disebut sebagai pengenceran bertingkat gitu ya. Ini tinggal gambarnya ini nih. Siapa yang mau menjelaskan? Desti Ayu mau menjawab? Iya, Bu. Iya, silakan Desti Ayu. Cara melakukan pengenceran sampel bakteri yang kayak digambar di samping, itu yang pertama menyiapkan larutan pengenceran yang sesuai. Terus larutan pengencer itu biasanya terbuat dari air steril atau larutan garam fisiologis. Terus kemudian ambil sejumlah kecil sampel bakteri menggunakan alat pengambil sampel steril. Terus ditransfer sampel bakterinya ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan pengencer. Kemudian campurkan sampel dengan larutan pengencer dengan menggoyang-goyangkan tabung reaksi secara lembut atau menggunakan alat pengocok yang steril. Selanjutnya, ambil sejumlah kecil larutan pengencer yang telah dicampur dengan sampel bakteri menggunakan pipet steril. Kemudian, campurkan larutan pengencer dengan cawan pengencer dengan menggoyang-goyangkan cawan secara lembut. Selanjutnya, ambil sejumlah kecil larutan pengencer dari cawan pengencer menggunakan pipet steril. Transfer larutan pengencer ke dalam media pertumbuhan bakteri yang sesuai. Yang terakhir, lakukan pengenceran berulang jika diperlukan untuk mendapatkan jumlah bakteri yang sesuai dengan rentang pengukuran yang diinginkan. Sudah, Bu. Oke, ya sudah betul ya tadi dijelaskan oleh Valen, Sela, sama Desti ya. Kenapa sampel yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk kita bisa mengisolasi bakteri yang ada di dalamnya ya. Kenapa perlu dilakukan pengenceran? Ya, istilahnya pengenceran itu kan berarti mengurangi konsentrasi di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita mengisolasi bakteri,
tapi kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa mengidentifikasi ya karena saking padatnya. Makanya dengan adanya pengenceran ini harapannya memang jumlahnya lebih sedikit ya, dan itu punya apa ya, punya karakteristik bisa dikatakan memiliki satu galur yang sama atau satu kelompok yang sama, ambil ya. Nah, kemudian dengan adanya pengenceran itu tadi ya, harapannya tuh bisa mengurangi konsentrasi yang ada di dalamnya tadi ya, karena dia mengurangi jumlah dari koloni yang ada di dalam sampel gitu ya, nanti ketika ditumbuhkan. Nah, pengenceran ini sifatnya berseri ya. Artinya apa berseri itu? Kita melakukan proses pengenceran yang berulang dari suatu larutan ya. Namun dalam hal ini kita menaikkan faktor pengencerannya. Artinya apa? Sampel hanya diambil satu kali pada saat awal. Dan nanti ketika praktikum luring kalian harus bisa melakukan proses pengenceran berseri atau bertingkat ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah sumbernya atau sampelnya. Sampel ini nggak bisa langsung ditumbuhkan di media tertentu, nggak bisa. Harus dilakukan proses pengenceran. Nah, pengencerannya tentu kita butuh yang namanya pengencer ya. Pengencer ini bisa aquades ya, atau bisa larutan yang lain yang memang bisa direkomendasikan untuk pengenceran ya. Nah, biasanya perbandingannya adalah 1:10 ya. Jadi dalam hal ini ketika kita akan menggunakan suatu sampel tertentu, maka kita bisa menyediakan pengencernya ya, itu 1 mili ya, atau 1 gram kalau dalam bentuk padatan ya, kalau dalam bentuk cairan 1 mililiter, itu kita tuangkan ke dalam 9 pengencer, 9 mililiter pengencer ya. Jadi istilahnya totalnya adalah 10 mililiter ya, karena pengencer itu kan dalam bentuk cair ya. Nah, kemudian kita mix jadi satu ya, atau kita homogenisasi gitu ya sampai betul-betul merata, betul-betul dia sudah bercampur ya. Lalu kita lakukan pengenceran yang kedua. Ya, nah, pengenceran yang kedua ini kita tidak mengambil lagi sampel yang dari awal, tapi yang kita ambil adalah dari hasil pengenceran yang pertama ya. Pengenceran pertama ini kita ambil 1 mililiter ya, kemudian kita tuangkan ke dalam 9 mililiter aquades atau pengencer yang ada di tabung yang kedua. Kita mix lagi ya, kita homogenisasi lagi. Lalu untuk yang ketiga, tabung yang ketiga ini pun juga tidak mengambil dari sampel yang pertama, tapi mengambil dari tabung reaksi yang kedua atau larutan yang kedua ya, sebanyak 1 mil, kemudian dimasukkan ke dalam 9 mil pelarut atau pengencer ya. Nah, kemudian yang keempat juga begitu, diambil 1 mil dari tabung yang ketiga, dimasukkan ke dalam tabung yang berisi aquades sebanyak 9 mil dan seterusnya sampai pengenceran yang ke-6. Ini 6 kali ya. Nah, tentunya dalam hal ini akan mengurangi jumlah dari mikroba yang ada di dalamnya. Kalau kalian perhatikan, ketika pengenceran pertama ini dikulturkan atau ditumbuhkan, maka bakteri yang tumbuh akan sepadat ini. Dan ini sangat-sangat susah untuk diidentifikasi. Sedangkan kalau sudah diencerkan kedua kali, sudah mulai tipis ya, sudah tidak terlalu padat tapi masih susah untuk dihitung. Sedangkan yang ketiga, ini sudah mulai agak renggang ya, artinya sudah mulai kelihatan koloninya. Kemudian untuk yang keempat itu sudah mulai bisa dihitung ya, koloninya sudah mulai jelas. Karena dalam satu koloni ini memiliki kerabatan yang jauh lebih dekat ya. Nah, yang pengenceran kelima ini sudah mulai habis ya, hanya 2 koloni, dan pengenceran terakhir itu 0. Artinya menunjukkan apa? Semakin banyak proses pengencerannya, maka semakin sedikit jumlah bakteri yang terkandung di dalamnya. Bahkan sampai 0, karena sudah tidak ada bakteri lagi yang ada di dalam sampel. Itulah proses dari pengenceran. Hanya saja dalam hal ini nanti akan ada rumusan-rumusan tersendiri bagaimana cara menghitungnya. Itu nanti akan ada praktikum secara sendiri ya, berkenaan dengan perhitungan untuk koloni bakteri
dari suatu media padat yang memang kita ingin kulturkan ya, berapa jumlah koloni yang tumbuh di dalam media tersebut. Nah, ini adalah dasar-dasar yang memang harus kalian pahami ya sebelum kalian melakukan proses isolasi. Jadi, setelah tahu bagaimana cara pengambilan sampelnya, kemudian tahu bagaimana cara pengencerannya, tahu bagaimana metodenya. Nah, itu menjadi dasar yang sangat yang memang harus dipahami ya, karena ketika nanti kita pada saat praktikum itu jangan sampai kalian masih bingung apa itu pengenceran, bagaimana prosesnya. Nah, itu harus jelas ya. Jadi dalam hal tidak boleh salah, karena kalau sampai salah ya berarti hasilnya pun juga akan salah atau tidak sesuai ya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita sore hari ini ya. Untuk sesi tanya jawabnya, saya ucapkan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi ya dalam sesi tanya jawab ini. Sebetulnya kan saya sudah berkali-kali menyampaikan tanya jawab ini juga menjadi bagian dari penilaian, dan pertanyaannya pun ketika kalian lihat semuanya sudah ada di dalam slide, sudah ada di dalam video, dan bahkan saya tampilkan ya, berarti kalau kalian bisa mengambil kesimpulan, tidak melulu yang saya ambil penilaiannya adalah jawabannya, tetapi lebih pada kontribusinya dalam perkuliahan ya. Mau itu salah, mau itu benar, itu urusan belakang. Yang penting bagaimana kita berkontribusi aktif ya dalam kuliah gitu. Jadi bagaimana dosen akan mengambil nilai aktifnya kalau tidak memberikan informasi apa-apa, tidak memberikan hal-hal yang membuat dosen bisa menilai. Oke, sebelum saya tutup, tadi ada yang masih saya alfa ya, semoga sudah hadir sehingga bisa saya ganti. Untuk kehadiran sebetulnya ketika kalian di absen itu ada ya, tetap akan saya hitung hadir ya. Tapi yaitu tadi, kehadiran ini ya hanya mendapatkan nilai hadir saja. Tapi selebihnya itu ke nilai keaktifan, yaitu dilakukan dalam proses tanya jawab, ya, memberikan penjelasan. Nah, itu baru disebut dengan keaktifan gitu ya. Oke, tadi yang saya alfa di sini ada Jessica. Jessica sudah ada? Tetap nggak ada ya Jessica ya. Kemudian siapa lagi nih? Valen, oh Valen nanti ada ya? Hadir, Bu. Oke, berarti Jessica ini yang nggak nyaut ya? Ya sudah, karena waktunya sudah habis ya terpaksa tetap saya buat alfa ya, padahal ketika bilang hadir saja ya tentunya sudah saya catat kehadirannya. Oke, Ibu, mungkin ya gimana? Jessica tadi udah konfirmasi nggak bisa masuk Zoom katanya. Oh gitu, ya sudah ya, berarti memang ada kendala. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Cukup ya. Kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya dalam sesi diskusi kita. Semoga next bisa lebih aktif lagi, terutama yang memang belum pernah memberikan penjelasan, belum pernah menjawab pertanyaan ya, kan ini sangat-sangat disayangkan ketika dilewatkan. Paling tidak ya 1 kali 2 kali lah ya dalam proses perkuliahan dalam 1 semester. Jadi jangan sampai tidak sama sekali ya, karena tentu nilai keaktifannya tidak akan bisa diperoleh. Oke, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya,
Selamat sore ya, artinya ini adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk beristirahat karena besok hari libur, dan siap menyambut untuk di hari Senin karena mengingat hari Senin kita langsung ada praktikum ya. Semoga bisa dipersiapkan dengan baik dan tetap menjaga kesehatan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama.